Kisah dimulai pada tahun 1975 di sebuah kedai bernama Cherry Boy Diner yang berdiri sendirian di jalan bersalju di pinggir kota Seoul. Di luar jendela kaca, seorang anak perempuan kecil berdiri kedinginan tanpa nama, tanpa rumah, tanpa siapapun yang mau membukakan pintu. Pemilik kedai itu memutuskan untuk membiarkannya masuk dan menyodorkan sepiring hamburger. Bagi anak itu, kehangatan sederhana semacam itu jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia kenal sebelumnya. Tak lama kemudian, suami sang pemilik kedai pulang dari pekerjaan yang ia sebut sendiri sebagai pembasmi hama. Pria itu bernama Ryu, sosok yang kelak akan mengubah seluruh trayek hidup anak perempuan tersebut. Kata hama yang ia gunakan ternyata bukan untuk tikus atau kecoa, melainkan istilah halus untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. Namun, ketenangan kedai itu tidak bertahan lama. Suatu malam, seorang tentara asing dalam keadaan kasar masuk ke dalam, menumpahkan minuman, mengacaukan meja, lalu mendekati anak perempuan kecil. Tindakan tentara itu melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilewati oleh seorang lelaki dewasa pada seorang anak kecil. Anak perempuan itu dengan refleks bertahan hidup, meraih benda tajam yang paling dekat dan menggunakannya satu kali saja. Namun, cukup untuk menghentikan napas tentara tersebut selamanya. Ryu menemukan anak itu menangis di antara serpihan kekacauan, di mana alih-alih melapor, ia justru membersihkan jejak dan berkata bahwa yang baru saja dia bunuh bukanlah manusia, melainkan seekor hama kecil yang memang sudah seharusnya disingkirkan. Pada malam itulah, anak jalanan tanpa nama yang dilupakan dunia dilahirkan ulang dengan sebuah nama baru, Hornclaw, yang disebut oleh Ryu sebagai cakar dari makhluk buas yang baru saja membuktikan giginya. 50 tahun pun berlalu sejak malam itu. Anak kecil yang dulu menangis di pelukan Ryu kini telah menjadi seorang wanita berusia 60-an. Di dunia bawah Korea, ia dikenal dengan nama Honkla, sebuah julukan yang sudah cukup untuk membuat siapapun di lingkaran pembunuh bayaran berpikir dua kali sebelum menyebut namanya dengan sembrono. Beberapa kalangan menyebutnya Good Mother sebagai bentuk penghormatan kepada legenda yang konon pernah menumbangkan 28 orang seorang diri. Hari itu di gerbang kereta bawah tanah yang sesak, Hornclaw duduk sebagai siluet yang tak terlihat di antara penumpang, di mana sebelahnya seorang rentenir kasar sedang mengintimidasi seorang ibu hamil soal kursi prioritas. Bagi penumpang lain, ini hanyalah keributan pagi biasa. Namun bagi Hornclaw, ini justru kondisi sempurna untuk melakukan apa yang ia datangi untuk lakukan. Dengan gerakan sehalus napas dan jarum rambut yang ujungnya telah dilapisi racun, ia menyelesaikan tugasnya dalam hitungan detik, lalu turun di stasiun berikutnya. Seolah-olah ia hanya seorang nenek yang baru pulang dari pasar. Tempat Honla bekerja namanya Shinsong Agency, sebuah organisasi yang dipertemukan terdaftar sebagai perusahaan pembasmi hama. Namun di balik papan namanya yang sederhana, mereka adalah salah satu juragan pembunuh bayaran paling tua di Korea Selatan. Filosofi pendirinya yaitu Ryu sendiri dulu sangat jelas bahwa pekerjaan ini sakral, yang tugasnya menyingkirkan hama-hama yang sudah membusuk dari dalam seperti pengedar, pemerkosa, atau bos-bos yang menghancurkan keluarga orang lain. Namun zaman pun berubah, sehingga generasi baru agensi mulai memandang pekerjaan ini sebagai bisnis murni, di mana siapapun yang membayar lebih, dialah yang ditarget tanpa peduli apakah ia hama betulan atau hanya korban dendam pribadi. Di tengah pergeseran filosofi inilah seorang asasin muda muncul di agensi yang terkenal dengan kode Operasi Bullfight. Misi perkenalannya cukup untuk membuat semua orang di kantor menahan napas, di mana ia menyamar sebagai korban di sebuah klinik organ ilegal, lalu dengan tenang menghitung mundur dari angka 10 sebelum membalik keadaan dan mengubah si pengedar menjadi mayat dingin. Bullfight bukan tipe pembunuh yang bekerja diam-diam seperti Hornclaw, melainkan tipe yang ingin korban-korbannya tahu persis siapa yang mengirim mereka ke neraka. Sehingga gaya seperti ini membuat manajemen agensi senang, namun membuat Hornclaw waspada.
Tak lama kemudian, di sebuah rapat kantor, manajemen pun memperkenalkan dua kasus baru, di mana yang kedua adalah permintaan dari seorang ibu parubaya bernama Madam Hong, yang anaknya kehilangan tangan akibat ulah sindikat garam Cina di kota kecilnya. Manajemen menolak kasus Madam Hong, sebuah keputusan dingin yang justru akan ditanam Hon Klo sebagai free shadow misi terakhirnya nanti. Namun, di balik reputasi yang ia buat selama setengah abad, tubuh Han Klo mulai mengkhianatinya secara perlahan. Tangannya yang dulu setegak baja, kini sering bergetar tanpa alasan, di mana ia memulai mencatat dosis obat di buku kecil, dan agensi pun memandangnya tidak lagi sebagai aset melainkan sebagai legenda yang tinggal menunggu giliran diarsipkan. Tapi seperti petarung tua manapun yang masih percaya pisaunya belum tumpul, Hon Klo memilih untuk terus mengambil misi. Misi berikutnya adalah seorang pria parubaya yang dicurigai mendalangi pembunuhan beruntun, di mana penyamarannya adalah staged accident di sebuah pelintasan kereta. Namun ketika ia mendatangi target untuk konfirmasi, pria tua itu justru mulai mengoceh soal seseorang anak perempuan yang telah meninggal 10 tahun yang lalu di perlintasan yang sama. Yang membuat Hon Klo tertegun bukan karena ocehan itu, melainkan kenyataan bahwa nama anak tersebut adalah putri kecil dari rekan kerjanya sendiri di agensi, yaitu seorang teknisi yang selama bertahun-tahun menyimpan luka itu di dalam diam. Kekacauan emosional pun memicu kekacauan teknis. Mobil yang ia kemudikan kehilangan kendali pada satu tikungan tajam sehingga keduanya terpental keluar dari aspal. Di mana untuk pertama kalinya dalam karir setengah abadnya, sang nenek mengalami sesuatu yang ia hindari sepanjang hidupnya, yaitu menjadi rentan di hadapan saksi yang masih bernapas. Di tengah kerentetan itu, Bullfight tiba di lokasi untuk membersihkan jejak dengan ekspresi yang separuh menolong dan separuh lagi menertawakan. Ia menyelesaikan apa yang Han Klo gagal selesaikan. Lalu dengan nada yang tidak biasa, ia menyiratkan bahwa mereka berdua sebenarnya pernah bertemu sebelumnya, jauh sebelum keduanya menerima kode operasi di agensi. Hon Klo tidak menjawab, namun di balik diamnya hanya dia sendiri yang tahu seberapa dalam kalimat itu menancap. Dengan luka di pinggang dan kesabaran yang menipis, Hon Klo memilih klinik terdekat yang masih buka, yang ternyata adalah klinik hewan milik sang dokter bernama Kang. Pria itu jelas melihat bekas tusukan dan tahu pasiennya bukan ibu rumah tangga biasa. Namun ia tidak bertanya apa-apa dan justru menjahit luka itu sambil berkata pelan bahwa setiap orang punya kisahnya masing-masing yang tidak perlu dijelaskan kepada orang lain. Dr. Kang juga baru saja kehilangan istrinya akibat malpraktik yang tak pernah diakui rumah sakit, sehingga ia sekarang membesarkan seorang putri kecil sambil terus mendemonstrasikan minta keadilan yang tak kunjung datang. Bagi Hon Klo yang sepanjang hidupnya hanya melihat manusia sebagai dua kategori, yaitu target dan bukan target, pelakunya manusiawi semacam ini jelas menggoyahkan sesuatu di dalam dirinya. Namun ia juga sadar bahwa dengan living Dr. Kang hidup-hidup, ia baru saja melanggar aturan kerja yang ia pegang sejak dilatih Ryu, yaitu jangan pernah meninggalkan saksi yang bisa mengingat wajahmu.
Ironisnya, justru pelanggaran kecil ini adalah yang akan menjadi pintu masuk Bullfight untuk merobek seluruh tembok Honkla yang sudah dibangun selama 50 tahun. Beberapa hari kemudian, Honkla mendatangi sebuah toko buah di pasar tradisional, dan di sana ia bertemu dengan putri kecil Dr. Kang bersama mertua sang dokter yang menjaga toko itu. Dari obrolan sederhana tentang buah memar dan ibu yang dianggap malaikat, Hornclaw mulai memahami bahwa pasiennya kemarin adalah seorang ayah yang sedang menanggung luka yang ia sendiri pernah rasakan, yaitu luka kehilangan keluarga akibat sistem yang menutup mata. Di sisi lain, agensi justru mulai mengadakan rapat tertutup tanpa Hornclaw, di mana topik utama mereka adalah bagaimana cara terbaik mengarsipkan seorang legenda hidup tanpa membuatnya curiga. Salah satu dari mereka pun menyebutnya dengan istilah yang cukup menyakitkan, yaitu limbah kadaluarsa. Sebuah istilah yang dingin, menunjukkan bahwa di mata generasi baru pengabdian setengah abadnya ternyata tidak lebih berharga daripada produk supermarket yang sudah expired. 사자 한 마리가 알바기로 딱 버티고 있으니까 유효기가 지난 폐기물은 처분돼야 하지 않겠어요? 근데 이제는 너도 나도 지켜야 할 건 만들지 말자. Di sela kebingungan ini, ingatan Hornclaw pun melayang kembali kepada Ryu, sang mentor yang pernah mengajarkan satu aturan emas, bahwa seorang pembunuh bayaran tidak boleh pernah punya apapun yang ia takut kehilangan. Karena begitu ada hal itu, maka itulah celah yang akan dipakai musuh untuk menjatuhkannya. Aturan ini ia pegang selama 50 tahun. Justru karena ia melihat sendiri bagaimana Ryu sendiri kalah ketika musuh emergensi membunuh istri dan anaknya. Sebuah luka yang akhirnya membuat Ryu nekat balas dendam sendirinya dan akhirnya tumbang karena kalah jumlah. Suatu pagi yang tampak biasa, agensi tiba-tiba menerima order eksekusi yang sangat brutal, di mana target yang muncul di layar adalah wajah Dr. Kang dengan instruksi tambahan agar pembunuhan dilakukan di depan putrinya sendiri. Hornclaw langsung tahu bahwa ini bukan kebetulan, sehingga ia memaksa teknisi agensi membongkar identitas klien palsu yang memesan order tersebut. Setelah jejak elektroniknya dibuka satu persatu, ujung benangnya pun mengarah pada satu arah, pada satu suara di telepon yang menyapa Hornclaw dengan sebutan nenek yang dingin. Dan suara itu adalah Bullfight sendiri yang ternyata sudah lama menyiapkan rangkaian jebakan ini bukan demi agensi, melainkan demi dendam yang jauh lebih pribadi. Namun yang Bullfight tidak tahu, sang nenek pun sedang menyiapkan permainan miliknya sendiri yang jauh lebih dalam. Hornclaw pun pulang ke apartemennya yang sederhana, mengusap kepala anjing kesayangannya dan menulis pesan terakhir yang akan ia berikan kepada Dr. Kang seandainya ia tidak kembali. Hari berikutnya, ia mendatangi agensi dengan satu permintaan yang membuat manajemen tidak punya pilihan selain menyetujui, yaitu ia akan mengerjakan satu misi terakhir untuk pensiun. Namun targetnya ia sendiri yang memilih. Ia meminta Bullfight ditugaskan sebagai backup di lapangan. Target yang ia pilih ternyata bukan Dr. Kang, melainkan seorang bos klub bernama Han Sengdo, yaitu pelaku sesungguhnya di balik kasus garam Cina yang dulu menewaskan tunangan anak Madam Hong. Kasus yang sempat ditolak agensi karena dianggap tidak menguntungkan. Ia memburu sang bos sampai ke ruang terdalam. 이렇게 열심히 사네. 가는 길에 좀 드셔. Lalu setelah dia kabur hidup-hidup, Bullfight muncul sebagai backup yang Hornclaw minta menyelesaikan beberapa anak buah terakhir lalu mengantar Hornclaw pulang ke apartemennya. Di mata Bullfight, ini adalah momen ia akhirnya berhasil masuk lebih dalam ke lingkaran sang legenda, kesempatan untuk menanyakan pertanyaan yang sudah ia simpan selama 25 tahun. Namun di mata Hornclaw, ini justru bagian dari rencana yang ia susun jauh-jauh di hari mana misi stage accident yang berantakan beberapa minggu lalu sebenarnya bukan kebetulan.
melainkan undangan halus agar Bullfight mendekat dengan kepercayaannya sendiri. Di apartemen Honclaw, sang nenek pun melakukan sesuatu yang membuat Bullfight tersanjung, yaitu memasakkan makan malam dengan tangannya sendiri, sembari bercerita panjang lebar soal Ryu yang dulu menemaninya, soal filosofi pekerjaan yang ia anggap sakral, dan soal bagaimana di usianya yang sekarang ia mulai merindukan dunia normal yang tidak pernah ia rasakan. Bullfight pun mendengarkan sambil menyantap hidangan dan meminum yang Honclaw tuangkan ke gelasnya, di mana baginya ini adalah pengakuan dari seorang ibu pengganti yang akhirnya membuka diri. Namun pada satu tegukan terakhir, tubuh Bullfight tiba-tiba melemah tanpa peringatan, di mana gelas di tangannya jatuh menghantam lantai sebelum ia sendiri ikut runtuh. Dan di tengah pandangan yang mulai pudar, sang nenek pun mengucapkan satu kalimat dingin yang menjelaskan semuanya, bahwa siapapunnya yang dengan polos menelan apapun yang diberikan, terutama dari kolega yang ia percaya, sudah seharusnya tahu bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar aman. Dalam keadaan sekarat, Bullfight pun masih sempat bertanya apakah misi Tate Accident kemarin sengaja digagalkan agar dirinya datang, dan Honclaw menjawab dengan dua kata pendek, 50-50, sambil menambahkan bahwa ia tidak yakin 100%. Namun ia tahu pasti Bullfight akan menemukannya, sehingga dialah yang sebenarnya sedang ditarik ke jebakan, bukan sebaliknya. Singkat cerita, Honclaw kemudian menyeret tubuh Bullfight yang lumpuh keluar dari apartemen, lalu membuangnya ke perairan gelap di bawah tebing yang sepi, dengan keyakinan bahwa ancaman terbesar dalam karirnya sudah ia selesaikan dengan tangannya sendiri. Pagi harinya, ia mendatangi agensi dengan tenang, lalu melapor singkat bahwa asasin kebanggaan mereka kini tinggal sejarah. Namun ketenangan itu hanya bertahan sampai sore hari, di mana sebuah pesan masuk ke ponsel Honclaw dengan nada yang sangat familiar. Putri kecil Dr. Kang yang baru saja selesai mengisi pentas anak di sekolah tiba-tiba hilang dari lorong toilet. Dan satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan pelaku adalah undangan dingin untuk Honclaw datang sendirian ke sebuah gedung kosong di pinggiran kota. Honclaw langsung mengerti satu hal yang membuat dirinya membeku, bahwa pisaunya kali ini tidak cukup tajam untuk membunuh Bullfight. Honclaw berangkat seorang diri ke gedung konstruksi tak terurus di luar kota dengan persenjataan yang ia siapkan untuk perang, bukan untuk misi rutin di dalamnya. Pasukan bayaran yang sudah menunggu di setiap lantai, menjepit dari dua sisi, menembak dari dua posisi tinggi, dan berusaha menjebak sang nenek di sudut buntu. Di ujung gunung, Honclaw pun mendapat apa yang ia paling tidak siap untuk dilihat, yaitu Bullfight berdiri hidup-hidup dengan tubuh yang masih segar, dengan putri kecil Dr. Kang terikat di dalam karung goni. Ternyata racun yang Honclaw berikan tidak cukup mematikan atau tubuh Bullfight yang terlalu mudah untuk menyerah pada dosis yang sang nenek pikirkan, sehingga ia bisa berenang keluar dari air gelap di bawah tebing dan menyusun balas dendam terakhirnya. Bullfight pun menertawakan Honclaw dengan nada dingin sambil mengatakan bahwa ia hampir mati menunggu. Dan kini adalah giliran sang nenek merasakan apa yang ia rasakan 25 tahun yang lalu. Bullfight pun membuka identitas aslinya, yaitu seorang anak kecil yang 25 tahun sempat ia tolong dari ayahnya sendiri yang abusif, namun kemudian ditinggalkan sendirian di rumah yang penuh ketakutan, dengan janji bahwa suatu hari nanti sang nenek akan kembali untuk menjemputnya. Janji itu tidak pernah ditepati karena Honclaw memilih untuk lupa, sama seperti ia dulu memilih lupa pada Ryu yang berkata jangan pernah punya apapun untuk dilindungi. Pada saat itulah Honclaw akhirnya mengingatkan bahwa musuh yang ia racuni dan ia buang ke tebing bukanlah orang asing, melainkan anak yang dulu pernah menatapnya dengan harapan dan kini tumbuh menjadi cermin paling pahit dari dosa lamanya.
Bullfight pun tersanjung sambil mengatakan satu kalimat penutup bahwa kali ini dia adalah yang menang. Justru karena ia akhirnya meninggalkan sang nenek, bukan sebaliknya. Pada akhirnya Bullfight pun pergi bersama luka lamanya, yang akhirnya ia keluarkan dan Honklap pulang dengan satu putri kecil yang masih hidup di tangannya dan sebuah pelajaran yang ia bayar dengan harga setengah abad. Tak lama sebuah headline baru muncul di televisi tentang seorang pemimpin kultus yang melakukan kekerasan terhadap jemaat perempuannya, dan agensi pun menerima permintaan eksekusi yang begitu sadis sehingga Horklow sendiri memilih menolaknya, namun tetap menerima misi dengan caranya sendiri. Pada saat itulah ia kembali memegang pisau dengan satu pemahaman baru, bahwa belum waktunya ia bergabung dengan Ryu di alam sana karena masih banyak hama yang harus ia bersihkan sebelum napasnya benar-benar berhenti. Film ini judulnya Pagua. Sebuah kata di Korea punya dua arti sekaligus, yaitu buah yang sudah memar tidak layak dijual, sekaligus usia di mana manusia dianggap sudah melewati puncak hidupnya. Menjadi tua bukan berarti kalah, dan bahwa pisau yang sudah lama tidak diasah bukan berarti tumpul, hanya menunggu satu alasan yang cukup untuk bersinar lagi. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf karena kita juga sama-sama manusia yang dilahirkan kurang sempurna.